Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Di video kali ini saya akan memberikan tips supaya kalian fokus belajar selama di rumah. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Belajar tidak dilakukan ketika kalian di sekolah saja. Di rumah, kalian juga memiliki kewajiban untuk belajar, untuk mengulas materi, untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tentang tips supaya kalian fokus belajar. Nah, dari kata-kata fokus, pasti ada yang membuat kalian tidak fokus. Apa sajakah itu? Di era saat ini, yang membuat anak-anak tidak fokus adalah gadget. Kalau zaman dulu mungkin yang membuat anak-anak tidak fokus karena televisi ya. Kalau sekarang anak yang nonton televisi itu sudah mulai berkurang karena beralih ke gadget. Entah itu scroll sosial media atau entah itu main game. Pokoknya penggunaan gadget secara berlebih ketika berada di rumah itu dapat mengurangi fokus kita ketika belajar. Jadi yang pertama adalah menjauhkan HP ketika kita sedang belajar. HP itu memang saat ini banyak sekali fungsinya, tapi ketika kalian menggunakan secara berlebihan sampai kalian lupa waktu, itu akan mengganggu aktivitas-aktivitas lainnya yang bersifat positif dalam kehidupan kalian. Nah, mulai sekarang manfaatkan HP itu sebaik mungkin. Jadi, kalian harus tahu waktu ya, waktunya belajar ya kalian belajar, waktunya main HP ya main HP. Ini benar-benar saya rasakan karena saya sendiri itu merupakan orang yang dulunya sangat kecanduan dengan HP. Jadi kalau sudah scroll sosial media sampai malam, semalaman full saya betah. Tapi giliran belajar baru 15 menit itu sudah ngerasa ngantuk. Dan mungkin itu tidak hanya saya yang merasakan, tapi banyak di luar sana merasakan hal yang sama. Nah, dari situ saya ngerasa banyak tugas yang keteteran, banyak pekerjaan yang saya tinggalkan. Akhirnya saya mencoba untuk menonaktifkan HP selama 1 jam. Kemudian saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Alhasil, bukan sulap, bukan sihir, tugas saya selesai. Nah, dari situ saya sadar bahwa selama ini emang penggunaan HP itu banyak manfaatnya. Tapi ketika di jam-jam tertentu, ketika waktunya kita belajar, HP juga harus kita jauhkan sejauh-jauhnya dari kita. Apalagi ketika kita sedang sekolah, ketika kita sedang kerja mungkin, ketika kita di rumah sedang belajar, ataupun ketika kita sedang bantu orang tua. Fokus pada kegiatan kita dulu. Nanti ketika sudah ada waktunya baru kita bisa main HP lagi. Yang kedua, buat timeline atau schedule wajib untuk kalian belajar. Ini sangat penting sekali. Kalau saya dari dulu bahkan sampai sekarang, waktu wajib saya yang saya gunakan untuk belajar itu setelah Isya sama ketika pagi hari, entah itu sebelum subuh atau ba'da subuh. Jadi ada tugas ataupun tidak, itu kalian harus sempatkan di waktu itu untuk belajar. Tapi itu untuk waktunya terserah kalian ya. Terserah ketika kalian mau menyempatkan siang hari atau pagi hari atau hanya malam hari saja, itu terserah kalian. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu menyiapkan waktu atau menyempatkan waktu untuk belajar itu ketika habis Isya sama ketika pagi hari. Jadi ketika kalian sudah menyiapkan waktu wajib itu, jadi harus benar-benar kalian prioritaskan di waktu itu untuk belajar. Tapi jangan kalian sudah ada waktu untuk prioritas kalian belajar, nanti ada waktu luang nggak kalian manfaatkan untuk belajar ya. Ya tetap ketika ada waktu luang bisa kalian manfaatkan untuk belajar. Tapi di waktu yang kalian prioritaskan itu, jangan sampai kalian sia-siakan waktu itu untuk tidak belajar. Nah, ketika kalian sudah memprioritaskan waktu itu untuk belajar, dengan sendirinya nanti itu akan menjadi kebiasaan. Bahkan kalau saya pribadi, ketika pagi itu ada atau nggak ada tugas, kalau misalkan nggak ada tugas, saya sempatkan buat baca buku, nggak kerasa, tiba-tiba sudah masuk waktunya untuk berangkat sekolah. Itu ketika dulu saya waktu masih sekolah. Yang ketiga, pilih tempat yang tepat. Selain tadi menentukan waktu, kalian juga harus menentukan tempat yang nyaman dan tepat untuk kalian belajar, yang pasti sesuai dengan karakter kalian. Kalau saya pribadi itu lebih suka belajar di tempat yang sepi dan suasananya sunyi. Ketika di rumah itu saya belajarnya di kamar.
Jadi karena dulu saya tinggalnya di asrama, alhamdulillahnya teman-teman saya di asrama itu sudah tahu karakter saya ketika belajar. Jadi ketika saya belajar itu teman-teman pada diem semua. Kalau nggak gitu, misalkan ada yang hobi mendengarkan musik, dia bisa menggunakan earphone. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekamar saya ketika di asrama dulu. Yang keempat, hindari belajar sambil rebahan. Ketika kalian belajar sambil rebahan, bukannya kalian merasa nyaman, tapi kalian akan cepat tidur. Gitu, itu yang saya rasakan. Apalagi ketika kalian belajarnya sambil tengkurap. Itu sudah nafas sesak, kemudian cepat tidur iya, nggak sehat juga buat mata. Jadi jangan sesekali kalian belajar sambil rebahan, karena banyak dampak negatifnya. Selain itu juga nggak sehat ya. Yang kelima, pastikan selama kalian belajar itu punya target. Misalkan, pada malam ini saya belajar. Nah, target saya itu harus yang jelas. Misalkan saya akan belajar matematika. Matematika mungkin bab penjumlahan gitu ya. Berarti saya malam ini harus menguasai bab penjumlahan. Targetnya harus jelas. Jangan cuma saya malam ini harus menguasai matematika. Itu kan terlalu luas ya. Atau mungkin pokoknya malam ini saya harus menghafalkan sejarah. Nah, sejarah yang mana? Jangan seperti itu. Harus yang jelas, selain itu harus sesuai dengan realita. Jadi ketika kalian punya target, pasti belajar kalian itu akan lebih semangat. Sama halnya ketika kalian melirik seseorang yang menjadi idaman kalian. Kalian itu harus ada targetnya untuk mendapatkan dia. Jadi ketika kalian sudah punya target untuk mendapatkan dia, pasti kalian akan melakukan usaha. Sama halnya ketika kalian sedang belajar. Tapi karena kalian punya target, kalian nggak melakukan usaha, maka sama halnya ketika kalian punya seseorang yang kalian dambakan, kemudian kalian tidak akan tidak melakukan usaha apapun, ya hasilnya entah. Kali ini cukup itu dulu tips supaya kalian fokus belajar, atau mungkin kalian mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Yang pasti tetap semangat, jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal yang unfaedah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. See you next video.